permohonan terkait ganti rugi sebenarnya ini. Agenda sidang ini berfokus pada permohonan gugatan ganti rugi sebesar 210 juta rupiah. Selain itu, Roy Suryo meminta rehabilitasi nama baik akibat proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan setelah putusan pra-peradilan pertama yang menyatakan sejumlah tindakan penegakan hukum terhadap Roy Suryo tidak sah secara formil. Sidang ini merupakan lanjutan dari sidang yang sebelumnya tertunda akibat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak turut termohon tidak hadir. Sementara itu, sidang akan dilanjutkan pada 31 Juli 2026. Sidang ini adalah pra-peradilan yang ketiga, sebentar saja karena kita hanya menyampaikan ganti kerugian. Dan ini adalah kelanjutan dari dikabulkannya prapit pertama mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dan menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada hak bagi tersangka yang kemudian penangkapan dan penahanannya dinyatakan tidak sah untuk menuntut ganti rugi. Dan kita tadi sudah menyebutkan angkanya, 206 juta rupiah. Tadi kita melihat bahwa turut termohon itu tidak hadir, ya gitu, yaitu jaksa. Tapi turut termohon sudah menyampaikan surat bahwa mereka akan mentaati setiap putusan yang ada. Jadi ya sudah, kalau begitu supaya tidak mengulur-ulur waktu, tadi hakim tunggal dengan cepat menyatakan sudah dimulai. Jadi hari ini adalah pembacaan permintaan kita, permohonan kita. Besok adalah jawaban dari pihak termohon, yaitu hanya ada satu, yaitu pihak dari kepolisian atau dari Polda Metro Jaya. Kemudian kami akan menyampaikan replik, kalau kami akan menyampaikan replik, dan kemudian juga akan sampaikan duplik dari pihak termohon. Tadi bukti-bukti yang sudah dibacakan, ya, yaitu tentang adanya nota sekian, ada nota A, nota B yang totalnya adalah 106 juta, itu semuanya nanti akan kita sampaikan pada hari Jumat, ya, dengan disertai adanya saksi. Siapa saksinya? Aksi heroik dilakukan penjaga pintu perlintasan kereta api di Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Penjaga tersebut berhasil menyelamatkan warga yang berniat bunuh diri. Ya, inilah pemirsa video yang viral di media sosial. Terekam CCTV seorang pria sengaja berdiri di tengah rel kereta. Beruntung seorang penjaga berlari untuk menyelamatkannya. Meski pria tersebut masih berusaha kembali ke rel, penjaga perlintasan berhasil menghalaunya hingga kereta bisa melintas tanpa korban. Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar sindikat penyebaran konten hoax dan provokatif yang beroperasi secara terorganisir di media sosial. 8 orang ditetapkan tersangka dalam kasus yang disebut sebagai propaganda digital. Direskrimum Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penyebaran konten hoax, fitnah, dan provokasi yang terorganisir melalui berbagai media sosial. Penyidik menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan pembagian tugas yang berbeda. Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima, penyebaran konten secara masif. Penyidik menyita 11 unit telepon seluler, 2 laptop, 1 iPad, 2 flash disk yang berisi konten diduga melanggar hukum, serta uang tunai sebesar 220 juta rupiah yang diduga merupakan hasil pembayaran proyek penyebaran hoax. Para tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dengan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya. Dari Jakarta Selatan, Deni Helmi Sanjengbati, iNews melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia resmi mencabut laporan terhadap pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Laporan terkait dugaan penghinaan profesi wartawan oleh Hotman.
Waktu itu udah sama-sama emosional. Pencabutan laporan dinyatakan oleh Andriko Pasaribu, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat pada Selasa malam. Kasus penghinaan profesi wartawan oleh Hotman Paris telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pencabutan laporan dilakukan pasca mediasi yang dilakukan Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Berondong dengan 2 pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab. Tadi pagi ya, Ketua Umum kami Bapak Ahmad Munir telah melakukan pertemuan yang seperti teman-teman ketahui yang dimediasi oleh Pak Dasko, pertemuan dengan Bapak Hotman Paris Hutapea. Jadi kami menindaklanjuti daripada hasil tersebut ya. Jadi pada malam ini kami telah melakukan pencabutan laporan terhadap Bapak Hotman Paris Hutapea. Sudah sebelumnya juga sudah ada permintaan maaf, kemudian pada pagi tadi juga sudah mengulang kembali permintaan maaf itu. Kami PWI menganggap bisa menerima permintaan maaf itu. Polisi menyelidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan cita-cita kemajuan bangsa Indonesia sudah diambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi ekonomi Indonesia akan ada di atas Perancis, Jerman, dan Inggris. Cita-cita besar itu diambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat di atas Prancis, Jerman, Inggris. 25 tahun yang akan datang, saudara-saudara yang akan datang, sebagian dari saudara akan jadi gubernur. Mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini. Masa depan kami di sini bekerja, mengabdi untuk membuka jalan bagi saudara-saudara sekalian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan ketiga di PN Jakarta Selatan. Agenda kali ini permohonan terkait gugatan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik.